Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk materi kita yaitu penggunaan fungsi if pada Visual Basic. Studi kasus di sini kita pemanfaatan timer ya, di mana kita akan membuat teks tersebut nanti bisa berkedip berdasarkan timer atau waktu yang sudah ditentukan. Oke, di sini langsung aja kita praktekkan. Di sini dalam penggunaan pemrograman Visual 2, khususnya di sini kita menggunakan Visual Basic 2008 ya. Untuk itu kita langsung aja buka program Visual Studio 2008 yang ada di desktopnya. Kita double klik. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat project baru ya, dimana project ini nanti akan kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya pada pemrograman Visual 2 ya. Jadi setelah terbuka jendela dari Microsoft Visual Studio, di sini kita buat atau kita klik menu file, new, kita buat project baru. Mari kita pilih project. Oke, selanjutnya di sini akan terbuka jendela new project. Pada location-nya di sini kita akan menyimpan di bagian lokasi D-nya ya, atau drive D-nya. Jadi kalau misalnya kalian belum menentukannya, kita klik browse, baru kita klik bagian local disk D atau data D. Di sini baru kita select folder. Oke, selanjutnya di bagian name, di sini kita tuliskan nama aplikasi yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini pada materi ini kita akan membuat aplikasi perpustakaan. Oke, jadi ikuti step by stepnya ya. Selanjutnya di sini kita klik OK. Oke, di sini akan keluar jendela form 1. Di sini bisa kita buat nama form satunya, bisa kita rubah di bagian properties. Jadi kita klik properties. Di bagian properties di form satunya bisa langsung, misalnya di sini karena ini kita masih ini ya, praktek awal untuk pemrograman Visual 2. Nah, di sini kita buat teksnya ini misalnya biodata. Jadi di sini pastikan kita akan mengisi biodata kita ya yang membuat projectnya. Oke, selanjutnya di bagian name kita lihat di propertiesnya masih ya, khususnya di sini di name-nya kita ganti misalnya form biodata. Oke. Di sini udah nampak ya, nama formnya sudah biodata. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan toolbox. Toolbox yang kita gunakan salah satunya adalah label. Kita klik di daerah form. Oke, di label satunya di bagian teksnya ya, kita lihat di teksnya kita ubah. Di sini misalnya kita buat aja selamat belajar pemrograman visual. Oke, di sini bisa kita atur untuk teksnya ya. Di sini ada berupa font. Kita klik fontnya. Di sini kita mau jenis fontnya ya. Di sini bisa kita ubah. Misalnya Lucida, kita pilih. Kemudian italic bold. Untuk ukurannya misalnya 16. Kita buat underline. Kemudian kita OK kan.
Ini kalau kurang besar tuh biodata formnya bisa kita tarik ke kanan. Oke, ini kalau untuk mengubah tulisan di bagian for color, misalnya tulisannya warna biru. Oke ya. Selanjutnya di sini kita mau buat biodata kita gunakan lagi label bagian toolboxnya. Ini bisa di drag ke formnya ya, kita langsung drag. Kemudian di sini labelnya kita kopikan aja biar lebih cepat. Ctrl C, Ctrl V, kemudian Ctrl V lagi. Oke, selanjutnya di bagian teks di label 2 nya kita ganti misalkan nirem, karena ini untuk mengisikan biodata ya, biodata kita masing-masing, misalnya nama lengkap. Selanjutnya label 4 kita tuliskan kelas. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita pilih lagi toolbox, kita ambil text boxnya. Di sini kita pilih text box, kita drag, letakkan sejajar dengan nirem, kemudian kita kopikan juga, Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan sejajar dengan nama lengkap, kemudian Ctrl V lagi, kita sejajarkan dengan kelas. Oke, nah ini bisa kalian mau perbesar ya, multiline. Ini kita tarik untuk namanya mungkin panjang ya. Oke, di sini di bagian text box pertama, khususnya di propertiesnya ada teksnya ya. Teksnya ini kan kosong. Sebenarnya ini kan untuk input, tapi di sini karena kita buat biodata, kita input aja langsung. Misalnya 2020 0101. Ini sebagai sampel saja ya. Nanti isikan nirem dan nama Anda masing-masing. Kemudian nama lengkap di bagian teksnya kita isikan, misalnya Muhammad Al-Fatih. Oke, kemudian kelas misalnya diisikan 3 Sia 1. Oke, untuk text boxnya di sini kita enable-nya kita buat false saja karena nggak bisa diinput ya. Nah, ini hanya sebagai biodata kita aja ya, tidak perlu diinput, langsung aja kita buat enable-nya false. Kemudian untuk text box kedua juga sama, false, dan enable pada bagian text box 3 kita buat false. Itu maksudnya supaya inputnya ini tidak berfungsi ya. Jadi ini bisa kita atur, kalau misalnya nirem, nama lengkap dan kelas, ini kita atur secara serentak, kita klik ya, klik semua ya, dari nirem, nama lengkap dan kelas. Kemudian di fontnya bisa kita atur jenis tulisannya. Oke, misalnya ibu pilih Lucida Bright, kemudian demi bold, ukurannya misalnya 14, kita oke kan. Kalau misalnya terlalu besar bisa kita kurangi ya. Di sini kita buat aja lah 12. Oke, di sini udah, misalnya nggak nampak, kita tarik ke kanan. Ini ke bawah ya. Oke, di sini kita akan menambahkan toolbox timer. Jadi di bagian toolbox kita pilih timer. Di sini ada, kita cari timernya, kita drag, kita masukkan ke bagian biodata. Sini tadi ya, nah, kita klik. Nah, dia di sini nampak timernya.
Kemudian di bagian properties pada timernya ini ya, ini kan timer 1 diaktifkan. Kemudian di bagian enable-nya ini kita ganti menjadi enable-nya true. Interval, intervalnya bisa kita isikan 50, 100, 150 ataupun 200. Misalnya di sini kita isikan 200. Oke. Di sini ya, kalau kalian ini mau pakai backgroundnya ini warna, bisa ini kita klik, kemudian background colornya bisa kita ganti. Tapi ini nanti tergantung kalian masing-masing lah ya. Ini kita klik seperti ini, atau mau warnanya beda bisa ya di sini. Kalau kalian mau menginginkan background image bisa ditambahkan di sini. Oke, jadi ini dia, kita masuk pada penggunaan fungsi if pada timernya. Kita double klik timer satunya. Oke, di bagian kode programnya ini di timer 1 kita masukkan fungsi if-nya ya. Di sini penerapan fungsi if dan else-nya. Jadi jika label 1, karena di sini bagian label 1 akan Ibu lakukan istilahnya teksnya akan berkedip. Jadi kita buat visible sama dengan true, dan label 1 titik visible sama dengan false else. Nah, di sini label 1 titik visible sama dengan true. Oke, untuk kode penggunaan if-nya ini sudah ya. Jadi di sini artinya jika nanti teks pada label 1 ini ya, kalau dia berfungsi true, maka yang lainnya nanti false, dan yang lainnya di sini maka akan berubah menjadi true. Jadi untuk lebih jelasnya di sini, untuk programnya ini kita akan jalankan. Misalnya di sini kalian form satunya ini ya, form satunya ini kalian mau mengubahnya di Solution Explorer, bisa juga kita ubah namanya, kita rename-kan saja, buat aja form biodata. Jadi supaya nanti tahu form 1 itu apa ya. Sini namanya form biodata. Oke, setelah ini kita langsung jalankan. Kita klik tombol start debug-nya ya. Ini. Oke, maka di sini untuk label 1 ini sudah berkedip ya, berdasarkan timer yang dibuat dengan interval 200. Nah, maka tulisan selamat belajar pemrograman visual ini akan berkedip sesuai dengan timernya. Oke, demikianlah untuk penggunaan if ya pada studi kasus ya, khususnya di sini penggunaan dari timernya. Nah, jadi jangan lupa kalian coba ya untuk mempraktekannya di laptop kalian masing-masing, karena untuk materi kedepannya ini akan digunakan ya. Nah, khususnya nanti di bagian menu utama kita akan memasukkan berupa menu biodata, dan nanti apabila diklik menu biodatanya maka akan tampil biodata kita masing-masing. Jadi pastikan praktek hari ini sudah ya kalian praktekkan untuk kedepannya. Oke, jadi demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.